Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat bertemu dengan saya Joko Sumantri, dosen PKN STAN, jurusan Manajemen Keuangan. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi perbedaan jasa konstruksi pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 23. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, kita mencoba sama-sama memahami apa makna frase jasa konstruksi yang tercantum pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008. Dengan selesainya kita belajari materi ini bersama-sama tentunya diharapkan ya kita bisa memahami dengan baik makna frasa jasa konstruksi di dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 sehingga kita nanti tidak salah di dalam menetapkan tarif pajaknya ya. Jadi sesuai apakah dengan pasal 4 ayat 2 atau dengan pasal 23. Mari kita bersama-sama membaca ringkasan ya dari yang berkaitan dengan konstruksi di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH khususnya di huruf D dan E. Kalau di awal ayat disebutkan bahwa penghasilan di bawah ini pasal 4 ayat 2 maksud saya ya di awal ayatnya itu penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Pasal 4 ayat 2 itu artinya pajak yang bersifat final ya. Final itu artinya sudah selesai perhitungan pajaknya dan tidak dapat dikreditkan di penghasilan-penghasilan yang lain ya di dalam masa pajak atau pajak tahunan ya. Di huruf D, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Kemudian yang berkaitan dengan konstruksi, usaha jasa konstruksi. Ada kata usaha di depannya ya. Kemudian usaha real estate dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang di huruf E, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH itu memerlukan pengaturan kembali ya, peraturan pemerintah. Kalau di pasal 23 ayat 1 huruf C, kita akan coba fokus kepada yang berkaitan dengan jasa konstruksi sebenarnya ya. Disebutkan bunyi pasal 23 itu ya, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Jadi di situ dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Tarifnya sebesar 2% di huruf C ya, pasal 23 ayat 1 dari jumlah bruto. Apa itu objek pajaknya? Sewa dan penghasilan sehubungan dengan murah dan seterusnya. Nah, yang nomor 2 ini yang berkaitan dengan jasa konstruksi. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi. Tidak ada tambahan kata usaha di pasal 23 ayat 1 ya, hanya disebutkan frasanya jasa konstruksi dan seterusnya jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Beberapa kutipan ketentuan di bawah ini akan lebih memperjelas apa perbedaan dari jasa konstruksi yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 2 dan PPH pasal 23. Sekarang kita baca dua kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ini beberapa kutipan saja ya, nanti akan coba saya uraikan ya penjelasannya. Pasal 10 huruf A angka 2, wajib pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Ya. Kemudian di pasal 10 huruf C angka 1, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final dengan ketentuan dalam huruf D oleh pengguna jasa. Dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau orang pribadi, sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. Bapak Ibu sekalian, Peraturan Pemerintah Nomor 40 ini lah yang mengatur tentang pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 bagi pengusaha jasa konstruksi ya. Kutipan yang tadi saya sampaikan, misalnya pasal 10 itu tidak berarti bahwa hanya pengusaha kecil saja loh ya yang jadi pengusaha jasa konstruksi. Pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar tadi bisa menjadi pelaksana jasa konstruksi ya. Dan mereka nanti akan dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final ya dengan tarif yang diatur di huruf D ya oleh pengguna jasa ya. Untuk melaksanakan pekerjaan bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum, spesialis, dan terintegrasi, pengusaha jasa konstruksi diwajibkan memiliki kualifikasi. Ya, apa itu? Sertifikat kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi atau sertifikasi badan usaha sebagai pengusaha jasa konstruksi yang diatur di dalam Pasal 28 ayat 5 dan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Junto Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020. Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai kualifikasi sebagai pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan jasa konstruksi yang dapat mereka lakukan itu dibatasi pada jenis jasa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 6 PMK nomor 141/2015 dan akan dikenakan pasal 23 ya apabila mereka pelaksana jasa konstruksinya berbentuk badan usaha. Namun apabila dia mengerjakan orang perorangan yang mengerjakan akan dikenakan PPh pasal 21. Bapak Ibu sekalian, dari uraian tadi kita dapat pengertian bahwa pemberi jasa konstruksi dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan ya yang memiliki kualifikasi di bidang konstruksi baik pelaksanaan konstruksinya maupun layanan konsultasinya ya. Dengan adanya kualifikasi ya, jadi yang melaksanakan usaha jasa konstruksi itu harus punya kualifikasi ya. Ya, artinya apa? Artinya dia dinyatakan ahli ya, yang profesional di bidang perencanaan, pelaksanaan ataupun pengawasan. Nah, keahlian tersebut harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi kerja bagi tenaga kerja konstruksi ya perorangan atau sertifikasi badan usaha bagi perusahaan jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Bapak Ibu sekalian, meskipun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ya di pasal 3 itu masih ada klausul ya di pasal 3-nya huruf B dan huruf E itu ya bagi yang tidak memiliki kualifikasi usaha itu akan dikenakan pajak 200%. Lebih artinya kalau 2% menjadi 4%. Namun sebagaimana tadi kita sudah bahas di peraturan-peraturan perundangan maupun peraturan turunannya bahwa untuk melakukan usaha jasa konstruksi itu pengusaha jasa konstruksinya wajib ya, wajib memiliki sertifikat ya. Namun apabila memang ternyata sertifikatnya sudah tidak berlaku, tarif PPh finalnya akan dikenakan 4%, 6%. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian agar berhati-hati ya ketika
melakukan penyediaan jasa yang misalnya dilelang gitu ya, lihat apakah akan masa berlakunya akan habis pada saat pembayaran, itu bisa jadi problem ya. Kalau memang tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau belum ada dokumen perpanjangannya, maka pelaksana konstruksinya akan dikenakan dan perencananya akan dikenakan tarif 200%. Kalau dia memang diajukan juga, misalnya pada saat penawaran kualifikasi usahanya sudah tidak berlaku, tentunya dia akan otomatis digugurkan. Nah, yang kritis itu adalah yang hampir habis masa berlakunya ya. Karena itu Bapak Ibu diharapkan agar hati-hati di situ. Saran saya untuk yang hampir habis itu sebaiknya ya diminta untuk memperpanjang gitu ya, terlebih dahulu, atau meminta bukti perpanjangannya gitu. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Moga-moga pembahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat di dalam pelaksanaan pekerjaan kita di kantor ya, mengidentifikasi dan bisa membedakan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan pasal 23, sehingga kita tidak salah di dalam melakukan pembebanan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.